Oke, singing together. Yeay. Ya, tarik terus. Tarik. Nikmati saja ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, di sofa panas. Oke, mantap. Sofa panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi dalam podcast Sofa Panas dari Cilegon, Banten bersama dengan KSP atau Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, saya pasti nggak sendiri. Ada ini dia nih. Chef Haryo Pramu, sohibnya Om Aris Darhono. Asik. Jadi sohib ya? Sohib dong. Besok bapak, besok temen nongkrong, ya kan? Bisa aja. Oke, ngomong-ngomong mau istirahat? Siap. Mas Jofri udah sehat ya? Siap. Mantap. Gue panik juga lo sakit tuh. Aduh, nggak ada yang bisa main gitar. Bukan nggak ada yang main gitar kayak lo tuh nggak ada untuk lo. Aduh, the one and only lah lo. Aduh, udah. Siap, terima kasih. Oke, siap. Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Oke, Mas Aryo nih tamu kita nih kayak nasi goreng spesial. Spesial ya? Iya. Hai. Atau kayak martabak. Pak Nur Wijayanto, Vice President Industrial Property. Waduh, dari Krakatau Sarana Property. Ini Vice President loh. Selangkah lagi Presiden ya? Vice President udah paling tinggi Pak ya? Vice President itu di struktural karyawanan paling tinggi. Paling tinggi? Karyawanan paling tinggi. Karena di atasnya sudah direksi. Oke. Jadi Yeah. Vice President itu istilah sebenarnya? Vice President istilah. Istilah ya? Kalau sama GM, setara dengan General GM. Manager lah. General Oke. Manager. Oh. Vice President. Vice President Krakatau Sarana Property. Iya. Industrial Industrial Property. Oke, bahasa Indonesianya apa tuh? Industrial Property. Gue tadi nanya di luar tuh. Biarin mau nanya. Property industry. Property industry. Iya. Oke. Mencakup apa aja itu Pak? Jadi gini, chef, saya panggil chef ya. Ya. Oke, jadi gini chef, kalau kita bicara agak luas sedikit nih Mas Ari, chef. Jadi kita bicara tentang KSP. KSP itu ada 3 lini bisnis. Lini bisnis yang pertama adalah industrial property. Lini bisnis yang kedua adalah commercial property. Yang ketiga residential property. Nah sekarang saya diamanahi oleh PT KSP untuk membidani, mengawaki, mengkomandanin sekaligus menyayangi ya. Ya menyayangi, mencintai kawasan industri. Ya bisnis kawasan industrial property itu terdiri daripada lahan industri, pergudangan, kemudian segala pergudangan dan bangunan pabrik siap pakai. Oke. Produk fisik nggak banyak, tetapi bisnisnya gede. Oh. Gitu, bisnisnya gede. Oke. Membidani itu merawat saja atau ada jual belinya di sini Pak? Mulai dari ngerawat, memelihara, kemudian sampai akhirnya menjual. Oh, jadi terjadi bisnis. Sampai after sale service. Oh, begitu. Gitu. Karena itu saya pakai istilah menyayangi. Iya, Karena iya. saya dengar dari top management, Pak Nur ini tukang cari duit. Jadi harus disayangi. Oh gitu. Nah Harus kan disayangi. gampang deh kalau kita ngomongnya tukang cari duitnya KSP nih. Iya. Jadi pertanyaannya buat pemirsa nih di rumah tahu, oh dia nih tukang cari duitnya KSP nih, yang masukin devisa negara, begitu kan kira-kira? Lebih Insya Allah. kurang lebih. Nah, Salah gitu. Karena gini, Chef dan Mas Ari, bahwa tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah di investasi. Oke. Kalau kita bicara investasi, yang paling langsung berdampak adalah direct investment. Oke. Kalau kita bicara direct investment,
modal dari manapun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bikin pabrik, bangun industri. Ketika industri bangun, ambil contoh, bikin pabrik, misalnya pabrik ban. Ketika pabrik itu berdiri, itu ikutannya luar biasa. Ada lembaga yang pernah ngitung, begitu satu industri itu terbangun, menumbuhkan 90 jenis industri lain tumbuh. Mulai dari misalnya nih, saya mau bikin pabrik baja, mulai dari tanahnya, pabriknya itu butuh semen, butuh tanah, butuh besi, butuh pasir, butuh kos-kosan, butuh ojek, bahkan akhirnya butuh juga warteg. Kan pekerja juga makan. Butuh supplier, sugar ayam, butuh telur, termasuk pizza. Iya. Jadi industri, jadi benar kata pemerintah bahwa investasi adalah tulang punggung atau rajanya, panglimanya. Pertumbuhan adalah targetnya, panglimanya adalah investasi. Mustahil ada pertumbuhan bila tidak ada investasi. Dan kalau kita bicara investasi, direct investment lah yang paling berdampak. Dan kalau kita bicara direct investment, bikinlah pabrik. Nah, ketika bikin pabrik, industri ikutannya puluhan. Hampir mendekati angka 100. Oh, jadi yang disebut dengan direct investment adalah seperti itu ya? Direct investment. Karena efeknya memang langsung domino. Oke. Begitu ada pabrik, pasti butuh rumah dong. Butuh kos-kosan. Butuh begini nih, ngejelasinnya enak nih. Jadi sebetulnya kesimpulannya Pak Nur ini tukang jualan ya? Iya kan? Jualan, merawat, membangun, dan memelihara. Seperti kata Mas Ari tadi bilang. Ya tentunya nggak sendiri, tapi dibantu oleh sebuah tim. Kalau ini latar belakang pendidikan dan pengalamannya bisa dipercaya menjadi seorang direktur ini gimana nih? Coba ceritakan. Belum direktur, doain aja amin. Vice President. Jadi latar belakangnya gimana Pak? Kalau cerita latar belakang pendidikan, hidup saya tuh belok kiri, kanan kiri. Gitu. Sangat fluktuatif ya? Bidangnya beda-beda. Jadi gini, saya cerita sedikit pengalaman hidup saya. Saya SMA jurusan waktu itu A1 fisika. Iya. Kemudian diterima di perguruan tinggi negeri di mana? Dulu IKIP, sekarang UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jurusan apa? Sejarah. Oh, sejarah. Terus saya ngelanjutin S2 di PPM, saya masuk program WM. WM itu apa, Pak? WM Wijawiyata Manajemen, jadi untuk fresh graduate, MM untuk Magister Manajemen untuk fresh graduate. Jadi MM ya? MM di PPM lulus, kemudian saya bergabung di perusahaan ini. Di ngurusin kawasan industri mulai dari saya masuk tahun 97 sampai hari ini, sampai ketemu Nasari sama Chef. Saya masih di urusan industrial property. Dari 97? Dari saya masuk tahun 97. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Lama juga ya. Pendekar dong nih udah. Khatam kali ya, khatam 3 kali. Jadi kalau ditutup matanya nih Mas Ari, saya dibawa ke kawasan. Ini pabrik apa, dari baunya aja udah tahu Pak. Gitu ya? Iya. Belok kiri ini pabrik apa, belok kanan pabrik apa, udah tahu. Sama kayak saya tahun 97 saya kerja cuci piring sama bersihin restoran Pak, 97 tuh. Jadi kalau mau nanya pizza nih dari sudut mana saya bisa jawab nih. Betul. Dari makanan saya tahu nih sudut mana. Jadi expertise ya Pak ya? Orang lain yang mengatakan demikian. Orang lain mengatakan demikian. Ya klasifikasinya expertise sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari background formal edukasinya sih agak luar biasa. Lucu gitu. Iya. Bahkan saya sebelum masuk ke Krakatau Steel Group, saya pernah kerja di industri pesawat. Oh ya? Saya di industri air charter. Saya pernah kerja di Indonesia Air Charter. Oh iya? Awal-awal, setahun. Karena apa? Karena saya hobi jalan, dan yang bisa membawa saya jalan-jalan keliling Indonesia, bekerjalah di industri charter pesawat. Dan waktu itu saya kerja di di perusahaan namanya Indonesia Air Transport, IAT. Oh IAT. Itu di sales juga? Saya di sana di sales juga. Sales juga ya? Nah, di business development. Jadi emang beliau ini khatam untuk urusan selling nih. Selling Jadi sebenarnya Bapak ini seorang yang generalis kalau saya bilang itu melihat dari atas tuh.
Saya tahu ini masalahnya begini, dipelajari satu persatu, departemen per departemen sehingga bisa menjadi seorang vice president ini karena punya sudut pandang atau pemikiran seorang generalis melihat masalah dari semua sudut ya. Iya, makin tinggi jabatan kita tentu makin helikopter view ya. Ya helikopter view makin maksudnya. helikopter itu view. keren tuh istilahnya, helikopter view itu. Ya, karena saya dulu kan di perusahaan air charter, jadi istilahnya helikopter view. Kalau sekarang drone Pak, drone. Drone view sekarang. Lebih murah Sekarang lebih murah daripada helikopter view. Iya. Ya, tapi kelihatannya melihat dari atas, melihat Iya. dari semua bisa kelihatan. Itu, Chef. Kemudian kalau kita bicara Krakatau Steel ya kan kita baca kan Krakatau Steel merugi. Nah saya mau nanya langsung nih sama narsum nih, apa betul merugi? Kalaupun untung, bagaimana cara mengambil keuntungannya Pak? Jadi kalau bicara Dan pasti ada target dong. iya, kalau bicara Krakatau Steel sebenarnya nggak di bidang saya. Saya di KSP. Ya. Nah, KSP adalah bagian kecil dari KS Group. Ya. Karena KS Group tuh gede sekali, punya 2 sub holding. Nah, sub holding tempat saya adalah KSI, non baja KSI. Nah, dari KSI ada anak perusahaannya lagi namanya KSP. Di KSP itulah saya bekerja. Kalau cerita mengenai Krakatau Steel saya nggak terlalu tahu banyak, tapi kalau KSP kemudian mengenai bagaimana penjualan lahan, bagaimana mempromosikan kawasan industri, bagaimana untuk meningkatkan investasi, bagaimana untuk menarik investasi, mengelola investasi, ya saya insya Allah bisa. Tapi awalnya kan namanya bukan KSP dulu. Dulu KIEK. Waktu 97 itu. Dulu ketika saya masuk namanya KIEC, Krakatau Industrial Estate Cilegon. Tapi bisnisnya plus minus sama dengan KSP sekarang. Oke. Tadi Bapak bicara soal bagaimana menarik investasi. Bagaimana itu Pak caranya? Jadi gini, investasi kalau nggak ditarik nggak bakal datang. Gitu harus Ya kan? diajak. Nah, harus diundang. diajak. Nah. Jadi cara mengajak adalah satu yang harusnya kalau gadis cantik ya bersolek dulu dong. Apa yang kita punya gitu loh. Kalau kita bicara direct investment, orang mau investasi tanya dong. Kebutuhan dasar sebuah industri adalah 3 hal. Air, listrik, pelabuhan. Mungkin tambahan gas. Di mana yang ada abundant? Di mana yang banyak? Jadi Cilegon. Keunggulan itu yang kita sampaikan. Ini kawasan industri, punya pelabuhan terdalam, pengelolaan kawasannya baik, air tersedia, listrik tersedia, begitu. Dan sarana untuk memanage sebuah kawasan yang baik itu kita sampaikan. Things believing. Suruh datang, lihat. Jadi nggak usah banyak bicara, lihat. Kamu kebutuhannya apa? Sini kita link and matchkan dengan apa yang kita punya. Jadi nggak usah banyak bicara, ya kita tinggal lihat. Bagaimana bisa melihat dan menghubungi? Gini, KS adalah grup yang besar. Iya. Well known lah, seluruh dunia dan akhirat tahu lah KS itu siapa. Kok pede banget loh. Iya, artinya untuk dunia perbajaan, dunia ini. Nah, begitu kita bicara industri baja, kan industri baja punya turunan, punya kelompok. Baja akan dekat dengan kimia. Oke. Ya udah, itu aja. Dan ketika di situ pasti kita kenal banyak orang yang expertise, kata Mas Ari tadi, orang yang paham betul. Nah, kita kenal orangnya. Kita punya community. Punya ekosistem bisnis. Asosiasi, community, ekosistem bahasa sekarang nih. Ekosistem bisnis. Yang terbentuk dari orang-orang yang saling mengenal dan berhubungan. Iya, yang punya special interest-nya sama. Ketika kita sudah tahu, ya sudah, kita dekati, kita dalami. Ya tanda petik kata Mas Ari tadi, kita rayu, kita jelaskan keunggulan kita, tarik mereka datang, dan ternyata begitu datang ya puas begitu. Kalau kita bicara industri baja ini ada apa persaingan atau kompetitor nggak sih Pak? Misalnya negara lain punya apa? Setiap negara ini pasti punya. Oh, jadi gini, kalau di Cilegon ini adalah crude steel, baja di crude-nya di baja hulunya. Jadi begini, yang kita tariknya adalah yang berkaitan dengan anchor tenant-nya. Kita sudah punya KS nih. Coba sederhanakan bahasanya. Nah, anchor tenant itu artinya tenan utama. Ketika bicara industri baja, ada utamanya dong. Iya.
industri utama. Industri utama adalah industri baja. Ketika industri baja ada, pasti ikutannya ngikut. Oke. Nah, sampai industri kawat, industri pagar lah umpama, tiang pancang segala macam. Kabel listrik. Nah, kabel listrik segala macam. Oke. Nah, kita kejar adalah anchornya. Begitu kepalanya kita tangkap, semua kepala sampai ekor bawa semua. Dan alhamdulillah di Cilegon ini ada 2 anchor yang besar, industri baja dan industri kimia. Kalau kita bicara industri baja, di mana pabrik baja terbesar di sini, pasti semua yang kaitan dengan baja pasti datang. Industri kimia yang terbesar di mana? Di sini. Semua yang berkaitan dengan kimia yang besar-besar di Indonesia pasti datang. kesini. Iya. Begitu yang gede datang, ikutannya supplier, vendor, yang perusahaan kecil-kecilnya pasti ngikut semua. Kalau dalam skala negara, letak prioritas industri baja ini di nomor berapa, Pak? Saya nggak terlalu hafal, tapi kalau industri, kalau kita bicara industri seluruhnya, Indonesia ini salah satu tempat yang menarik untuk investasi. Oke. Kenapa menarik? Karena lengkap. Oke. Di tempat lain hanya punya produksi, tapi nggak punya pasar. Ambil contoh, Jepang. Industrinya maju, tapi pasar kalau pasar dalam negeri kecil. Indonesia, industrinya gede, pabriknya gede, pasarnya gede. Bayangin, 250 juta orang. Ketika bikin pabrik ban, kebayang loh, begitu pabrik di Indonesia bisa ngebangun pabriknya, bisa ngejualnya di satu tempat. Dan suppliers, pendukung dan segala macam akan ngikut karena skalanya gede. Iya. Pasarnya ya, gede. Ada pasar ya. Pasarnya gede. Itu gitu. pasar Iya, local market ya. Lokal, dan kalau di kawasan industri kita sebagian ada yang mengekspor, sebagian ada yang produksi dalam negeri. Kira-kira 50-50 Mas Ari. Iya. Makanya Jadi kalau gitu intinya Pak Nur ini sebetulnya supporting ya. Kita tarik investasi, kita bangun pabrik di sini untuk pertumbuhan negara lah ujungnya begitu. berarti ada bagi hasil ya, Pak? Oh enggak. Jadi enggak bagi hasil. Jadi kita ada semata-mata ngejual produk-produk kawasan industri. Misalnya nih, chef mau bikin pabrik, misalnya pabrik terigu. Nah, pabrik terigu, chef cari tempat dong. Iya. Kalau gue mau bikin pabrik terigu, di mana sih yang bisa supportingnya bagus? Saya tanya mas chef, terigu butuh apa sih chef? Oh butuh gandum. Oke, kalau bicara gandum harus masukin gandum dong. Betul Nur. Nah masukin, cari pelabuhannya gede. Jadi begitu datangnya gandum, langsung 100.000 ton. Nggak 10.000 kan ongkos ngirim 10.000 sama 100.000 kan beda. Nah kita punya pelabuhan terdalam. Jadi kalau buat pabrik gandum, pabrik tepung terigu, masukin gandumnya dalam skala besar. Oke. Terus diolah di sini. Nah, diolah di sini, sebelum diolah perlu gudang dong. Ya. Nah, gudangnya ada yang mana? Ya gudang-gudang kita. Kenapa? Jarak dari gudang ke pelabuhan hanya kurang dari 1 kilometer. Ya antara 1 sampai 2 kilometer. Artinya ongkos transportasi bisa dibilang nol. Jadilah tuh tepung. Nah, skala-skala inilah yang dibutuhkan oleh sebuah industri. Ekosistem tadi, ekosistem yang kait-mengkait dari industri tadi, begitu. Bisa ini Gimana? bisnisnya apa namanya Pak Nur nih tidak harus selalu terkait dengan industri baja, tidak harus selalu terkait dengan pabrik, tapi bisa jalan sendiri dengan apa namanya produk-produk sendiri gitu. Jadi kalau kawasan industri intinya adalah menarik investasi, menarik pabrik. Tapi nggak cuma pabrik, nggak hanya sekedar pabrik. Bisa saja nanti kita inginkan, misalnya pabrik yang gede tadi butuh vendor, harus deketan namanya. Maka kita bangun standar factory building, pabrik-pabrik yang kecil. Oke. Terus butuh gudang. Nah, jadi gudang masuk ke kapal, ke pelabuhan. Pelabuhan kan cepat-cepat harus dibongkar. Nah, begitu cepat-cepat dibongkar harus cepat-cepat disimpan. Nah, kita bangun pergudangan di sekitar pelabuhan. Sehingga rantai ini tidak lama dan tidak terputus. Sehingga proses alur produksi, alur yang saya sebutkan tadi ekosistem industri
jalannya bagus. Nekan kos. Kalau nekan kos kan bukan saja produsen yang untung. Pas sampai konsumen paling bawah kan untung. Kenapa? Kosnya rendah. Begitu kosnya rendah, harga jual ujung itu rendah. Begitu rendah kan kita punya daya saing. Ketika punya daya saing, omset naik. Begitu omset naik, keuntungan ngikutin dong. Untung ngikutin, kebahagiaan juga ngikutin dong. Kira-kira gitu. Mas. Wah, Bos, enak ya ngomongnya Pak Nur ya. Jadi ngerti, gue jadi ngerti gitu. Iya kan? Jadi Enak ngomongnya dan kelihatan self confidence luar biasa loh. iya. Iya kan? Pertanyaan saya 97 apa mulai di sini? Iya. Sekarang 2022. 2022 berapa tahun? Berapa? 20 tahun lebih ya? 25. Ya 25 tahun lah. Nah. Itu nggak pernah ganti profesi? Saya entah alhamdulillah, entah memang tersesat di jalan yang benar ya, saya nggak tahu. Apa itu? Ini istilahnya ada-ada aja Pak Nur. Apa tersesat di jalan yang benar? Jadi begitu masuk saya jadi sales. Nah, kemudian urusannya sales, marketing, kemudian industrial property, merawat sampai sekarang GM ngurusin perawatan, pembangunan, sampai penjualan produk kawasan industri. Ya itu aja yang dikerjakan. Dari 97 ya? Dari 97 Sampai 2022? Sampai tahun 2022. Pak, jangan marah Pak. Nggak marah. Saya Kalau marah bubar nanti acaranya. minum dulu. Iya, makasih. Ini saya mau ada pertanyaan yang agak-agak gimana lah gitu. Ya kan? Bos, minum bos. udah minum duluan. Duluan. Ajak. 3 liter tadi. Oke. Gimana Chef? Jadi gini, Pak, kalau saya pernah mendengar bahwa perang itu yang diperebutkan itu sebenarnya bukan ideologi, tapi sumber daya alam, Betul. ya kan? Sumber daya alam dan pasar. Dan pasar ya. pasar, Betul. Seperti yang betul. terjadi di Rusia dan Ukraina. Wih, ya. Iya Ini kan? podcast sebenarnya podcast ini atau politik sih. bukan. Saya mau nanya nih, namanya hubungannya sofa sama- panas Pak. sama Jadi sofa panas. panas. Ah. Jadi semua panas lah pokoknya. Nah, katanya kan berebutan sumber daya alam dan apa tadi? Sumber daya alam yang jelas ya. Perang Ukraina ini berarti bisa dong berefek kepada harga baja, Pak. Harga besi. Kalau kemudian- cerita harga baja atau yang besi saya katanya nggak terlalu supply chain. saya kalau harga besi baja nggak terlalu paham ya. Iya. Tetapi kalau kita bicara investasi Ya. dengan perang ini itu pasti berdampak. Iya. Berdampak terhadap investasi. Kenapa? Karena pasti namanya perang, negara-negara yang rajin berinvestasi pasti slow down dong. Iya. Pasti slow down. Iya, pasti. Tetapi di sisi lain muncul negara-negara baru yang memanfaatkan slow down-nya pelaku-pelaku utama. Oke. Nah, dengan pelaku-pelaku utama yang slow down, timbullah negara-negara baru atau tempat-tempat baru sebagai pusat untuk membangun industri dan investasi. Toh muaranya akan cari tanah lagi, akan cari pabrik lagi dengan skala tertentu. Mungkin nggak skala gede seperti yang sekarang lagi slow down, tapi skalanya dikecilin. Gitu. Karena orang tetap harus makan, orang harus tetap pakai baju, orang harus tetap pakai sepatu, seperti itu kan. Iya. Dan ketika kalau kita bilang mau pakai baju, pakai sepatu, emang sih urusannya garment. Tetapi lebih hulu lagi dari garment adalah serat sintetis. Lebih hulunya lagi adalah yang dibangun di Cilegon. Urusan chemical. Karena semua urusan di industri ujungnya di chemical. 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 Pak, Begitu. tadi apa namanya? Sebetulnya pekerjaan Bapak dibilang berat juga enggak, dibilang enteng juga enggak gitu loh. Iya kan? Intinya gini. Enggak, karena gini Pak, Gimana? modalnya udah ada semua di sini. Tanah ada, pelabuhan ada, area ada gitu. Untuk menarik investasi kan Kelihatannya gampang gitu loh. kayaknya nggak susah-susah amat. Amat sambil tiduran. Jadi gini, yang penting adalah bagaimana kita mampu menjadi yang utama dibanding pesaing-pesaing kita. Pesaing kita bukan saja kawasan industri dalam negeri, tetapi negara-negara lain yang punya kawasan industri dan mengharapkan income terbesarnya dari investasi.
Oke. Ambil contoh Thailand, Vietnam, Malaysia, kan sama mengharapkan investasi. Ayo datang ke Malaysia, ayo datang ke Indonesia, ayo datang ke Vietnam, investasi di sini. Jadi saingan kita bukan saja kawasan-kawasan yang ada di dalam negeri, tapi dari investasi yang mau masuk ke Thailand, mau masuk ke Vietnam, mau masuk ke Filipina, rayuannya lebih gombal, lebih dahsyat karena beradu ini bukan hanya pemain lokal. Kawasan industri di Vietnam pun akan sama. Lu jangan ke Indonesia di sini. Nah, kita bicara kekuatan, kelebihan kita dibandingin lain. Intinya adalah kalau bahasa saya ingin promosi. Lu cukup bawa koper ke sini, kita yang ngurusin. Sama pulpen ya? Sampo. Kalau pulpen bisa kita pinjemin. Kalau pulpen bisa kita pinjemin, Mas. Tapi kalau koper yang isinya cek, duit, perencanaan pabrik ya dia bawa ke sini, jembreng. Mau bikin apa? Kita bantu. Jadi A to Z kita bantu. Bukan saja untuk urusan bangun pabrik, termasuk perizinannya, A to Z perizinannya juga kita bantu. Karena kan inti dari investasi kan seperti itu. Nggak cuma bikin pabrik, tadi yang bilang tepung terigu, apa tahu, apa tempe, enggak. Tapi bagaimana izinnya kita urusin, pabriknya. Kalau perlu kita perkenalkan dengan orang-orang yang pemangku kepentingan di sini. Kita kan tuan rumah. Menjadi tuan rumah yang baik buat yang datang. Satu. Dan di belakang kita ini akan banyak industri-industri lain. Kalau kitanya beletak-beletuk kayak jagung popcorn, ada saya langsung beli popcorn. Enak tuh wangi itu. Ya, beletak-beletuk kan. Nah, gimana industri belakang kita dapat? Kita aja nggak confidence ketika menarik mereka datang. Apalagi industri itu ada di belakang kita yang merupakan barisan kita. Gitu. Gitu Pak ya? Wah. Kecepatan nggak? Saya Enggak. Apa namanya? Oke, kita bisa ngikutin. Sekarang gini Pak Nur. Gimana? Istilah itu jadi tagline tuh jadi apa ya? Jadi jargonnya Pak Nur ya. Lo datang ke Cilegon, bawa koper aja. Yang lainnya gue ngurusin. Nah, kita urusin. Gitu ya. Koper dan pulpen. Kalau pulpen bisa dipinjemin. Pensil juga boleh lah. Tapi nggak koper isinya duit kan? Duit dan perencanaan investasi. Oke. AP bini-bininya juga disediain. enggak, canda. Biar cair ah. Iya, benar. Terus oke. Cair es kali. Pak, gini Pak, tadi kita kan sebelum masuk studio nih sempat ngobrol di luar. Gimana? Berkarir di Cilegon dari 97 sampai hari ini. Dan bertahan dengan luar biasa lah. Sementara kalau saya dengar informasi sampai hari ini Pak Nutur salah satu pendekarnya lah. Pendekar KSP gitu. Pendekar itu singkatan, Mas. Apa itu? Pendek dan kekar. Kayak saya. Ya, pendek dan berduit Pak. Amin. Saya dengar Pak Nur pernah sakitnya agak parah ya. Ya kan? Iya, itu Mas. tahun berapa itu Pak? Saya kira-kira 5 tahun yang lalu, tahun 2007 mungkin ya, 5 tahun yang lalu sekitar itu, saya kena stroke, Mas. Oh, stroke ya? Saya pernah kena stroke. Dan saya stroke itu pernah dirawat di rumah sakit 7 hari di ruang ICU, kemudian mungkin 20 harian saya di rumah. Ya, miracle, alhamdulillah. Tapi nggak kelihatan Pak kalau pernah kena? Ya, jadi gini cerita sedikit nih di luar bisnisnya kita cerita tentang. Ada kaitannya loh Pak, ada kaitannya. Jadi gini. Maksudnya gini loh, kalau saya lihat dari luar nih performance Bapak tuh seperti nggak pernah sakit gitu loh. Kuncinya Mas, kuncinya adalah memelihara keceriaan, memelihara optimisme. Kunci hidup adalah memelihara optimisme. Jadi ketika sakit kita optimis. Kalau sakit pasti sembuh. Kan semua hidup ini ada sakit pasti sembuh ujungnya. Nah itu mindset yang kita jaga terus. Ya. Sakit pasti sembuh.
menjaga bahwa ini pasti selesai dan pasti gue menang, begitu. Nggak, ini yang nonton nih mau tahu juga, stroke kok nggak kelihatan pernah stroke gitu loh. Ya. Malah tetap jadi vice presiden gitu loh. Satu ya Ini alhamdulillah. gawat nih. Satu alhamdulillah yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang patut kita syukuri bahwa ini adalah cobaan dan kita berhasil keluar dari cobaan itu. Satu. Dua, ngebangun optimisme seperti kata Chef tadi, optimisme seperti itu, dan kita memaintain kesehatan. Oke. Jadi saya ya badan memang body aduhai kayak gini ya, tapi saya termasuk disiplin di usianya. Saya termasuk disiplin di usianya. Saya masih ikuti omongan dokter 5 tahun lalu. Kurangi makan ini, tetap saya kurangi. Kurangi ini. Saya nggak saya langgar. Disiplin lah ya. Insya Allah saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Karena gini, prinsip kalau stroke itu berasal dari makanan enak kan. Karena kita kebanyakan makan enak. Taruhlah kebanyakan makan durian di masa lalu. Jadi Tuhan kasih orang makan durian selama hidupnya misalnya 10 kg. Saya udah ambil 7 kg di awal. Berarti kan sekarang boleh makan sih, tapi dikit. Ya sudah kita syukuri. Ya nggak apa-apa sedikit. Toh zaman dulu gue udah makan kebanyakan. Gue makan sate kambing. Zaman dulu udah separuh kambing. Jadi anda kata cuma 2 tusuk saja, ya nggak apa-apa. Separuh kambing, setengah kambing udah gue makan zaman dulu. Ya hakikat berpuasa ini ya, pentingnya berpuasa ya untuk sebenarnya untuk balance, untuk supaya kita nggak hidup untuk Waktu makan. Pak Nur terkena serangan itu, apa yang terjadi di rasanya gimana? Apa yang Pak Nur pikirkan? Apa yang Pak Nur ada di diri Pak Nur? Waduh, kok gue bisa kena nih stroke? Kalau saya nggak pernah kenapa, tapi saya hanya tadi mindset dan optimisme. Dan saya membangun bangun keceriaan buat diri sendiri. Artinya gini, ya sudah, kalau lu seselin, emang ada orang lain yang datang, Nur, kasihan ya, kenapa? Nggak ada. Yang ada adalah kita bangun dari diri sendiri, kita bangun optimisme, kita bangun semangat. Karena akan semangat kita itu akan kelihatan di kita. Dan akan menular kepada orang-orang sekitar kita. Yeah. Ke istri, ke anak. Optimisme itu akan menular seperti itu. Kayak gitu. Kan gini Pak, banyak teman-teman saya nih. Kenapa saya tanya yang tadi itu? Teman-teman saya Emang nggak kelihatan ya saya pernah kena nggak percaya saya. Bukan nggak kelihatan, nggak percaya. Iya. Orang asik-asik aja gitu orangnya. Iya, Iya kan? alhamdulillah. Iya kan? Mungkin 1 dari sejuta orang kali yang kembali. Mungkin lebih Pak, nggak sejuta. Iya, nggak ada bekasnya. Karena pada waktu itu saya setelah stroke, dokter bilang itu pembuluh darah saya itu ya bahasa terang benderangnya itu pecah. Kemudian kira-kira bukan di foto ya, malah di foto 20 cc darah saya udah merembes ke otak. 20 cc itu banyaknya berapa? 2 sendok. Banyak. 2 sendok, Chef. Ya karena ada Chef 2 sendok. Tapi ya udah. Saya ngebangun optimisme, mindset saya jaga, terus optimis, ikuti semua saran ahli, ya insya Allah. Karena penyakit itu menyerang Bapak saat Bapak sedang berkarir luar biasa kan? Iya kan saat itu kan? Ya saat itu. Nah itu teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Aduh, kok gue kena stroke? Banyak pekerjaan belum selesai, banyak ambisi gue belum kesampaian, banyak cita-cita gue belum mau kesampaian. Tambah parah malah. Jadi gini, kita juga punya skala. Iya Gini. Gue lagi dengerin. Gimana? Ya aku lagi dengerin. Jadi gini, kalau saya ini nggak langsung pengen 100%. Kita punya target yang achievable buat hidup kita. Ketika saya ambil contoh, ketika itu saya kena stroke, ya banyak keterbatasan kan pada semua. Ya sudah, achievable dengan di keterbatasan itu. Kita tadinya 100 nih. Gara-gara sakit, kemampuan kita jadi 70. Ya sudah, target kita turunin jadi 70. Sehingga tidak ada penyesalan, sehingga tidak ada kesel, jengkel pada diri sendiri.
Intinya berkompromi dengan kondisi. berkompromi. Berkompromi dan ikhlas ya. Ikhlas. Nah, ketika berkompromi dengan kondisi kan akan membaik. Kita naikin juga deh sama-sama. Nah, sampai kembali ke performance semula. Jadi Itu Bapak bawa sebagai pola untuk menjadi Vice President ini ya Pak ya, untuk memimpin KSI ini. Karena Industrial estate kata sarana properti ini. Iya, seperti itu. Iya kan? Mirip ya. Mirip. Jadi situasionalnya kayak apa? Standar kita apa awal? Mau ditingkatkan ke level berapa? Mau didapat seperti apa? Kita kompromikan dengan sumber daya yang ada. Jadi leadership itu dimulai dari diri sendiri. Seperti itu kira-kira. Iya. Kita naikkan sesuai dengan standar. Jadi kita dari sini sumber daya kita jauh, ya maksain juga. Kan harus achievable. Ya, ikutin. Target apa sih Pak yang 5 tahun ke depan ini untuk Bapak sebagai Vice President ini? Targetnya 5 tahun ke depan ya, kita nggak usah Ya, muluk karena nih. tadi sempat kita ngobrol di luar, Bapak membereskan begitu banyak aset-aset gini. dari Betul. Krakatau itu. Betul. Jadi gini, target perusahaan ini adalah satu, mencapai target perusahaan untuk menarik investasi di sini. Jadi KSP diamanahi untuk menjual dari awal, kemudian mengelola lahan tambahan selain yang 550 hektar kita miliki sekarang, kita akan dapat tambahan lagi 450. Berarti tugas saya dan teman-teman adalah bagaimana menyiapkan siapa yang beli nih 450 hektar lagi ke depan. Karena 550 udah sold out. Nah, Berapa ya soal Pak? 550. Sold out. Dari 550 paling tinggal 30 apa dengan 50 hektar. Nah, bagaimana menyiapkan lagi ke depan? Promosi apa untuk menarik seperti itu? Karena persaingan untuk investasi luar biasa sengit. Negara-negara lain ke investasi bukan hanya perusahaan yang bersaing, negaranya ikut campur. Iya, benar. Ambil contoh di Vietnam, di Indonesia ambil contoh nih, SHGB, sertifikat hak guna bangunan 30, 20, 30 diperpanjang. Di Vietnam 100 gue saya sekaligus. 100 tahun. Gila. 100 Di, tahun di ya? Vietnam 90 gue kasih. Di Malaysia gue kasih gratis semau lu. Artinya ini semua negara itu bersaing narik investasi. Semua negara berusaha untuk tanahnya, negerinya itu investasi. Karena investasi diyakini oleh seluruh pemimpin dunia itu adalah motor penggerak pembangunan, motor penggerak pertumbuhan. Karena semua orang ngejar pertumbuhan tinggi. Karena sumbangsih investasi itu tertinggi untuk menuju dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, kita dianugerahi yang 550 udah sold out, 450 gimana? Kita jual lagi. Ya, nyusun strategi pemasaran, nyusun strategi pengelolaan kawasan, nyusun strategi bagaimana after sales service, nyusun strategi bicara dengan pemangku kepentingan. Yuk kita kerjasama bagaimana kita menarik investasi, bukan tugasnya KSP sendiri, tapi seluruh pemangku kepentingan. Karena begitu ada investor masuk, bukan KSP saja yang untung, tanahnya dibeli bukan KSP aja, sampai yang punya warung nasi juga untung. Sampai tukang ojek juga untung karena yang pekerja kan naik ojek kampungnya ke tempat kerja Pak, yang sisa 450 itu yang sedang diolah sekarang. Sekarang itu lagi kawasan 3 ya? Kawasan 3 ya. Jadi kita ini mengelola 3 kawasan, Chef, Mas. Jadi yang pertama tuh kita nyebutnya kawasan 1, luasnya itu ada 550 hektar. Itu sold out udah ya? Ya kira-kira tinggal 30-an lah. Kalau tinggal 30-an udah bilang sold out kan. Ya. 550, kemudian kawasan 2 itu ada 80 hektar. Paling di kawasan 2 ada 4,3 sampai hafal tuh. 4,3 hektar lagi. Kawasan 2 lebih kecil jauh 80, banget ya? tapi kita sudah jual, tinggal sisanya yang belum terjual 4,3. Nah, yang sekarang Kawasan 3 ini. kawasan 3. Teman-teman lagi proses pembebasan tanah dan mulai land clearing tanah. Saya udah mulai jualan. Karena mulai dari promosi sampai dan tekan kontrak beli itu butuh waktu more and less kira-kira 1 tahun. Oke Pak Nur, jadi sekarang ini ya menuntaskan kawasan 3 ya? Jadi PR-nya adalah menuntaskan
menuntaskan itu di pembebasan tanah, menyiapkan promosi, menyiapkan bagaimana kawasan 3 itu seksi, menarik untuk bisa dimanfaatkan oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan luas 460 hektar. 450 plus tugas tambahan kedua adalah mendapatkan amanah dari Krakatau Steel untuk memanfaatkan mendaya gunaan aset istilahnya. Mendaya gunaan aset-aset non pabrik yang berupa properti yang ada di Cilegon. Oh, KS itu luar non-pabrik biasa. juga jadi? Non pabrik ya. Kalau pabrik emang KS, non pabrik KS punya tanah di mana, punya bangunan di mana, punya rumah di mana, kita revitalisasi. Itu yang non pabrik berapa hektar, Pak? Wah, itu banyak. Itu perumahan dan hotel kan mungkin kira-kira 180 hektar aja ada, Mas. Jadi itu adalah sebenarnya harta karun yang terpendam, itu adalah butuh sentuhan bertangan dingin. Oh, ini Ya kalau bahasanya chef nih, butuh ramuan, butuh bumbu-bumbu. Sedikit sih, tapi perlu. Ambil contoh kalau dimasakan, sedikit tapi perlu dan harus ada garam. Model kayak gitu. Mungkin banyak orang yang tahu ceritanya gede-gede, tapi dia lupa. Kayak chef tadi, bahannya enak semua. Dagingnya wagyu, bumbunya dari luar negeri, tapi dia lupa satu, garam. Nah, pun di bisnis kawasan itu juga semua yang gede-gede mungkin dipikir orang, tapi untuk hal-hal sentuhan pribadi, bagaimana kita lebih personal dengan orang, mengerti kebutuhan industri, bukan saja industrinya saja, tetapi lifestyle-nya juga kita penuhi. Dengan hotel, gua itu bagian dari lifestyle kan, kita penuhi, itu akan lebih nyentuh ke hati. Begitu nyentuh di hati, orang ngeluarin duit udah nggak dihitung lagi Mas Ari. Ambil dompet langsung dikeluarin, nggak buka dompet langsung dihitung, enggak. Ambil dompet langsung, nah Nur, gitu. Pak, eksekusinya itu apa? Kontrak, sewa atau jual putus? Eksekusinya ada 2 Mas Ari. Yang pertama kita nyebutnya perjanjian PPTI, perjanjian penggunaan tanah industri, di mana investor yang datang itu akan mendapatkan sertifikat HGB untuk pabriknya. Yang kedua sewa menyewa. Kalau sewa menyewa kan tidak berpindah hak ya, nyewa 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Itu aja produknya 2. Jadi sewa ya? Enggak, sewa menyewa sama tanda petik yang pertama beli putus. Ya kata Mas Ari bilang beli putus. Beli putus ya. Istilahnya Mas Ari, betul. Kira-kira begitulah. Oh gitu. Dijual dan disewa. Tapi tidak dimiliki. Dibeli nggak sih Ada kesempatan secara tanah? misalnya yang nyewa, ada kesempatan nggak? Misalnya sekian Bisa. Dibeli. Jadi praktis. Jadi istilah beli itu karena ini tanahnya adalah sebagian besar adalah HPL. HPL itu tanah hak pengelolaan, itu di atasnya diletakkan HGB. HGB itu adalah ini HGB atas nama Ari Sudarsono. Ya HGB-nya pula Ari Sudarsono. Tapi HPL-nya karena di atas Nur ya ada di atas HPL-nya Nur Wijayanto. Ketika nanti sudah 80 tahun, Mas Ari untuk memperpanjang datang lagi ke saya. Nur, gue mau perpanjang, bikin dong surat izin. Ya cuman gua perpanjang HGB-nya Ari Sudarsono, kirim ke BPN. Itu aja sih, administrasi aja. Gitu, saya tertarik yang non pabrik kita tadi Pak, yang non pabrik tuh. Nah gimana itu mau dijadiin apa yang non pabrik itu? Jadi gini, yang non pabrik itu kita kan banyak di depan tuh Mas Ari lihat, saya juga lihat kan, ada perumahan, ada bangunan-bangunan yang boleh dibilang banyak yang rusak. Kita yang perbaiki. Taman-taman itu. Taman-taman. Kita kerjasama dengan, ambil contoh ada restoran, kita kerjasama, kita kan kerjasama dengan salah satu. Sekarang kami lagi menjajaki dengan salah satu pengembang terbesar di Indonesia, salah satu pengembang terbesar di Indonesia untuk nanti untuk memanfaatkan tanah itu. Yang siapa tadi, Pak? Ya masih di sakunya komandan lah. Mau tahu aja loh. Mau tahu banget. Kira-kira begitu. Artinya apa? Kita memanfaatkan semua keunggulan Cilegon yang tanda petik sudah tua, jelek, kita sulap jadi bagus. Kalau orang nih kita kasih bedak, kita kasih pupur, kita kasih gincu. Ini menarik. Kan? Nah, menarik bukan hanya anak 25 tahun kan?
40 tahun juga ada yang menarik kan? Iya. Betul kan? 70 juga ada Pak. 70 juga ada yang menarik. Jadi nggak umur habis sama bangunannya dia. di Cilegon tua-tua gini, bangunannya tua, kondisinya udah Iya. tua kita bisa sulap jadi Kalau tetap menarik. Mas Ari ini kalau orang Jawa bilang geragas. Kok geragas? Iso ae kowe. Oke. Gimana, Dalam menyambut Smart City, Oh, Smart City. Cilegon sebagai Smart City. Ada. Apa sumbangsi Bapak? Goalnya? Iya, ada pemikiran nggak kalau yang tadi non fabrik tuh? Nah. Dikaitkan dengan smart city itu. Iya. Ada nggak kaitannya? Kaitannya apa? Itu dia. Kami KSP bercita-cita bukan hanya jual properti, tapi jual life, jual kehidupan. Kalau jual kehidupan, jual kota. Jual community. Datang ke sini bikin pabrik. Ketika bikin pabrik butuh rumah. Rumahnya ada, kompleksnya ada. Butuh pleasure, main golf, golfnya bagus. Butuh jogging tracknya bagus. Itu cita-cita siapa sih Pak Smart City itu? Cita-cita siapa? Cita-cita nggak tahu siapa Kalau mencetuskan. nggak salah itu Pemda punya. Pemda punya. Tapi bagian dari kita adalah dukung itu semua karena kita punya modal untuk jadi untuk ke arah situ kita punya modal. Ya banget lah. Karena apa? Boleh dibilang Cilegon kan propertinya punya sebagian Iya. besar milik KS. KS betul. Begitu KS propertinya unggul, berdaya saing tinggi, kemudian layak untuk ditampilkan dan ada investor yang datang, kan klop. Kalau kawasan industri, Iya. sorry masalah ini. Kalau kawasan industri lain nih, ini agak sedikit promosi, jual cuman kawasan industri, selesai. Iya. Jual tanah, bikin pabrik. Kalau kita enggak, jual tanah, bikin pabrik, tapi juga bisa jual kehidupan. Kehidupan apa? Ada hotel, Iya. ada prasarana golf, ada jogging track. Jadi live yang kita tawarkan, kehidupan. Kan manusia live kan? Jadi siap jadi main gate ya. Iya betul Pak. Pintu gerbang, Membangun apa ya? Ekosistem community tadi. betul, ya. Community tadi. Community, ekosistem, industri yang berkelanjutan. Tidak hanya menguntungkan pelaku industri, tetapi buat masyarakat, buat kota, buat komunitas. Sejauh ini sudah berapa persen Pak menuju Smart City ini? Kalau dilihat dari kacamata helikopter. Di dalam mendukung target smart city itu. Iya. Kacamata drone nih. Mungkin ya belum sampai 50%. Belum sampai 50%. Belum 50%. Karena cita-citanya sampai orang datang ya gitu, bawa koper. Iya. Ada semua udah. Kendalanya apa? Ya tentunya satu, uang lah, pasti uang lah. Nah, tapi uang bisa dicari. Pembebasan ada jalannya. Ada jalannya. Pembebasan tanah sesuatu yang unik. Di tiap daerah punya karakteristik Punya khas lah ya. masing-masing. Kalau bahasa kulonnya harus ngerti cross culture understanding-nya. Iya. Cross culture understanding. Iya, cross culture understanding dong Pak. Iya. Iya. Bapak bebasin di Bekasi sama bebasin di Cilegon kan beda. Beda. Cultures-nya beda. Sementara gua nggak mau tahu tabiat orang sana ya. Nah makanya kan kita harus Oke. Ya, Iya benar. nyatu deh. Nah, klub gitu. Benar Pak, benar. Cross culture understanding. Pak, kalau lihat Bapak bicara nih saya mau tanya nggak, hobinya apa sih? Kayaknya kalau ngomong nggak putus tuh, wak. Ini dia hobinya pasti. Saya hobinya satu, saya suka traveling. Saya suka traveling. Saya termasuk yang beruntung di perusahaan ini yang punya hobi traveling dan juga di tempat yang bisa menyalurkan, ya namanya orang marketing, orang business development pasti kemana-mana kan. Tetapi di sisi lain juga dengan keluarga saya suka ke tempat-tempat baru, ke tempat-tempat suka. Nggak ada hobi yang lebih spesifik gitu. Kayak misalnya ada teman saya, wah dia CEO dari sini, orangnya tough gini-gini. Setelah saya lihat lagi, saya kaji, wah pantes dia mantan salah satu juara lah dulu di olahraga. Jadi orangnya memang nggak mau kalah gitu. Betul Mas.
traveling mengajarkan kita untuk empati, Bang. Betul dong. Iya. Kita memaklumi daerah. Mas Ari nih jalan-jalan nih, umpama sederhana lah ke Bali. Cilegon aja deh. Cilegon lah, umpama ke Cilegon. Yang pernah datang Mas Ari, nggak bisa Mas Ari semau-maunya gaya Betawinya, gaya anak Jakselnya bisa tempat Cilegon. Terjadi penyesuaian. Jaksel. Ya Mas Ari kan anak Jaksel. Jaksel Nah, berat. kan harus diimbangin. Ketika kita traveling, satu, kita empati, kita menyatu dengan lingkungan. Satu. Dua, mensyukuri, menikmati ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Iya kan? Mengagumi alam indah. Dunia itu berwarna. Dan meyakini bahwa diri kita bahwa dunia ini warna-warni. Dan kita beruntung menjadi bagian yang bisa menikmati keanekaragaman itu. Menambah rasa syukur dan cinta terhadap apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lihat dan kita nikmati. Begitu. Tapi kalau hobi-hobi lain misalnya olahraga atau ada juga? Hobi olahraga. Enggak ya? Lihat dari body kelihatan nggak sih hobi olahraga? Masa Ada enggak? olahraganya kayaknya catur deh. Catur, bridge gitu ya. Kalau satu lagi saya hobi makan. Kuliner. Saya Mas nih chef. Chef saya termasuk orang yang berani nyoba makanan-makanan ekstrim. Saya cukup berani. Misalnya? Saya pernah makan balut. Belut. Oh ya? Balut. Balut. Telur ayam yang ada hidup. Yang ada gitu. ayamnya, Iya. masih ada anak Saya ayamnya. cukup berani makan itu. Dulu, kalau sekarang udah stop. Karena Itu kan tinggi kolesterolnya, Ya, Pak. zaman dulu, makanya saya cerita zaman dulu. Makanan Saya cukup- Filipin itu. Filipin. Iya. Saya cukup berani untuk mencoba mengeksplor makanan-makanan ekstrim. Ya, makanya kena stroke. Tapi sudah itu masalah. Tapi itulah akhirnya tapi saya punya cerita kan. Iya, iya. Orang yang nggak kayak saya nggak punya cerita. Catat tuh, boleh makan tuh jangan ekstrim. Iya, boleh makan ya. Tapi kan saya punya cerita. Boleh makan tapi jangan makan orang. Sama jangan makan temen. Iya. Iya kan? Heeh. Jangan sampai PMP. Pren makan pren. Atau PSBB. Iya, apa tuh? Pren sama pren bukis-bukisan. Gaul juga ya bos kita ya. Goals. GAWL. Aduh. Aduh. Pak, Ya gimana itu, Mas? Pernah nggak ngebayang dalam doa setiap hari atau setiap malam Pak Nur punya satu cita-cita kan? Tahu-tahu satu hari terbayang, aduh kalau umur saya nggak panjang ini belum kesampaian gimana nih, siapa yang nerusin gitu, pernah nggak kebayang? Doa saya Mas Ari, kita hidup harus punya legacy. Kita hidup harus punya sesuatu yang dikenang oleh 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 ya? siapapun. iya. Jadi ketika kita sebut nama Ari Sudarsono, oh Ari Sudarsono yang jago olahraga ini. Jadi legacy kita positif. Jadi kita nyebut nama Chef Haryo, muncullah legacy itu. Dan ini yang saya cita termasuk bagian daripada cita-cita saya bahwa ketika saya nggak ada ketika nyebut Ada nama legacy Nur, juga. positifnya banyak. Itu. Jadi orang masuk Cilegon, ini gara-gara Pak Nur nih ada ini, kira-kira gitu kan? Masuk ke Cilegon, jatuh ke tempat yang enak. Terjebak di yang menguntungkan begitu loh. Gila Kayak nyesel gitu loh. Asik lo ke Kenapa Cilegon. nggak dari dulu gitu Iya. kan? Asik lo ke Cilegon sekarang. Udah kayak kemana gitu. Kok bisa begitu? Itu dulu ada yang namanya Pak Nur, kira-kira gitu kan? Kira-kira kita yang membangun itu, membangun reputasi. Iya. Karena reputasi itulah yang melekat pada diri kita. Yang lain nggak melekat, Mas. Yang melekat pada kita pun sampai kita nggak ada adalah reputasi. Dan reputasi itu yang kita harus jaga, Nah. kita harus bikin, kita harus maintenance. Pak Nur, kalau saya lihat begini, saya menyimpulkan Pak Nur nih hidup punya misi dan punya visi. Iya kan? Sebagai seorang leader, diterapkan nggak ke staffnya tuh? Ya saya sih nggak minta untuk visi kamu apa, misi kamu enggak. Cuma Nggak, saya maksudnya bilang, apa yang ada di Pak Nur, ini yang kira-kira Bu. saya jadi gini Pak, orang itu belajar dari melihat. Orang dikasih 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Banyak melihat, Banyak banyak mendengar. mendengar, sedikit ngomong. Ngomong yang berguna aja. Saya banyak ngomong, tapi ya
ya kaitan kalau cerita kawasan industri saya bisa banyak ngomong. Tapi kalau saya nggak tahu, ya saya diam. Kayak Ya tadi kalau Mas Pak Ari. Nur kan ngomong sebagai seorang vice presiden dengan bidangnya, ya harus jualan bagaimana sih? Iya. Lain kan itu. Dan sepanjang saya tahu saya jawab. Karena prinsipnya adalah kalau kita sales mesti jujur. Tetapi tidak semua kebenaran, kejujuran harus kita ceritain dong. Iya, iya, iya. Yang Nah, ini yang menarik, dibutuhin aja kita cerita gitu loh. Pak, itu Bukan tidak- menyembunyikan tidak ini, tapi ya lu nanya ke situ ya cukupnya segitu. Begitu. itu asik juga Pak. Tidak semua kejujuran Harus diceritakan. harus diceritakan. Tuh. Misalnya gini, saya harus pulang malam, mengentertain tamu ke karaoke, ya, minum misalnya. Maaf, karena gini Kan Pak. saya nggak mungkin cerita ke istri saya, dari mana Mas? Wah, habis minum-minum ini, ya bisa dicuci pakai mesin cuci 2 tabung. Bisa tidur lihat tembok. Iya. Kalau gue sih cuek ya. Eh? Gue cuek kayak gitu-gitu. Cuek ya? Cuek aja, Oh kelihatan. cerita. Soalnya kenapa saya tanya itu Pak? Pak Nur, ini kan lagi di negara kita ini negara yang sedang berkembang ini yang membangun terus kan. Apa nilai-nilai kejujurannya sekarang lagi disorot nih, lagi rame gitu. Ya kan? Sekarang saya tanya, tapi saya tertarik itu jawabannya Pak Nur. Tidak semua kejujuran bisa diceritakan. Tidak semua kebenaran harus diceritakan. Tidak semua kebenaran. Jujur wajib, tapi tidak semua kebenaran harus diceritakan. Kira-kira gitu loh kata bos ini. Ya itu tiap orang punya filosofi sendiri-sendiri, bisa diterima bisa enggak ya tergantung kita masing-masing lah. Tapi kalau saya sih ya saya pulang malam kan saya ngomong habis datang makan minum-minum samain kan bisa berantem di rumah. Tapi ketemu klien, insya Allah besok teken kita dapat insentif mah. Istri saya udah seneng aja. Yes. Lupa ada cerita yang tadi itu sampai pulang malam sampai pagi. Iya kan, Chef? Gitu. Biasanya yang di rumah begitu Pak. Iya. Begitu dengan insentif langsung. Iya. Wah. Kok Asik nih. sampai pulang malam sih ya? Iya nih habis ketemu investor sampai malam. Iya, insya Allah 2-3 hari lagi ada tekan kontrak. Iya. Begitu tekan kontrak ada insentif. Insya Allah mah ya doain. Iya, udah lupa orang cerita yang lain. Karena seluruh wanita di rumah itu kalau nggak ada duit pasti marah. Aduh. Hukum malam ya. Hukum malam ya. Hukum malam. Hukum malam ya. Pak Nur, Ya mas ya. konsep pendidikan ke putra putri di rumah apa? Saya punya kebiasaan mas. Saya belajar dari almarhum ayah saya. Setiap perkataan orang tua adalah doa. Jadi saya selalu bilang sama anak saya 6 kata. Ketika anak saya perempuan semua 3. Oh iya. Oh iya. Ketika mau kemana ya, nak, doa saya, hati-hati ya nak, cantik, pintar, solehah, sama cerdas, tangkas, bersahaja. Itu aja. Cantik, pintar, solehah, cerdas, tangkas, bersahaja. Berapa C itu? Udah itu aja. Jadi ya aku berangkat kerja ya aku berangkat kerja ya. Cantik, pintar, solehah nak, cerdas, tangkas, bersahaja. Itu aja. Karena apa? Saya yakin itu adalah doa. Dan gak ada doa yang lebih lengkap dari itu. Cantik, pintar, solehah, cerdas, tangkas, bersahaja. Apalagi coba? Gak ada lagi kecuali itu. Itu Pak Nur dapat dari mana tuh bisa ngarang gitu? Dari traveling, dari bersyukur. Boleh juga. Dia bersyukur. Bukan, saya baru pertama kali dengar tuh. Cantik, Pintar, solehah. pinter, soleha. Semua dapat kan? Dapat semua. Terus cerdas, Tangkas, bersahaja. Baru pertama kali gua denger bos. Iya kan? Anak saya kalau pergi selalu cantik, pintar, soleha ya nak. Cerdas, tangkas, bersahaja. Kalau mau sekolah cerdas, tangkas, bersahaja ya nak. Sudah. Apalagi coba? Udah ngerti itu ya? Oh cuman 6 kata mencakup semua. Nah kalau ibu yang pergi gimana? Jangan lupa pulang bawa oleh-oleh ya. Kalau pergi ke restoran sini jangan lupa ya oleh-olehnya pizza. Pizzanya siapa? Pizzanya Mas Aryo. bukan nanya pulangnya berapa. Aduh. Kalau Mas Ari nanya mulu, jarang pulang. Jarum super. Senangnya di sini. Ini nyaman Mas. Sebagai sebuah tempat tinggal di sebuah kawasan industri, Iya betul. saya nggak ada lawan. Benar. Mas datang nggak berasa di kota industri kan? Ya. Teduh. Yang tadi dia pikiran saya debu panas gitu. Iya. Itulah
Dan ini baru bisa dan dirasakan saya baru kalau kita tahu ketemu. salah satu faktornya adanya Pak Nur ini. Iya dong, Vice Presiden ya kan. Dengan apa namanya gebrakan yang luar biasa ini kan. Cilegon menjadi smart city. Itu kan Nah, saya kecil aja bagian terkecil. Kalau ini adalah kalau KS adalah sebuah panser. Kalau orang marketing kan harus bilang panser. KSP adalah bagian dari sekrupnya. Tapi ingat. Tapi kalau nggak ada sekrup bahaya. Sekrup meriamnya. Kalau dia hilang nggak bisa nembak. Padahal fungsi dari panser adalah nembak. Cara gini, KS adalah panser. Oke. KSP apa? Cuma sekrup. Kok cuma sekrup? Iya. Tapi sekrup adanya di turret. Begitu dia nggak ada, nggak bisa nembak. Begitu panser nggak bisa nembak, nggak bisa dibilang panser. Jadi pajangan doang ya. Gitu bro. Oke. Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Top Mas. banget nih Pak Nur. Ya, makasih. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir. Apalagi mas. Apalagi nih? Krakatau Steel ini akan terus dimiliki bangsa Indonesia atau akan tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia? Krakatau Steel atau Krakatau Group ya? Krakatau Steel ini. Group ya. Insya Allah kita berusaha tetap jadi bagian daripada aset bangsa Indonesia. Karena kita punya kebanggaan, kita punya merah putih di situ. Nah, itu penting. Itu dibangun dengan cita-cita luhur pendiri di bangsa kita. Yang bangun kan pendiri negara. Ya. Sampai kapanpun tetap harus merah putih. Dan kita harus perjuangkan itu tetap merah putih untuk kesejahteraan merah putih Republik Indonesia. Jaya terus sampai kiamat. Mantap, amin. Pak Nur, Ya. saya dengar bisa nyanyi ya? Enggak mas. Sama sekali nggak bisa nyanyi mas. Sama sekali nggak bisa. Apa ini? Pantun atau apa gitu? Apa ya? Sebagai closing nih, Oh iya. nyanyi atau pantun? Pantun Bang? aja deh. Burung Pantun. irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung irian, burung Papua. Sekian, sampai jumpa. Asik. Oke, Pak Nur, terima kasih banyak ya. Makasih Mas Ari. Makasih ya, luar biasa Pak Nur ya. Chef, Oke. makasih Chef. Makasih Chef. Mohon maaf kalau ada salah. Demikianlah Vice Presiden kita, Pak Nur Wijayanto. Ingat ya, kalau ke Cilegon mau ketemu Pak Nur, jabatannya Vice Presiden Industrial Property. Kali-kali aja punya koper isinya duit, ketemu beliau. Ya kan? Lipat-lipat duitnya nanti. Chef Aryo, ada pesan-pesan? Nggak ada. Kalau mau beli ini? Tanah. Oh iya, buat teman-teman di rumah, follow Sofa Panas di YouTube dan juga follow Instagramnya Sofa Panas ya. Kita bakal bagi-bagi merchandise Sofa Panas buat kalian semua. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Saya warahmatullahi Jeff Haryo wabarakatuh. bersama Adi Sudarsono. Mantap. Stay together. Mati saja ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas pisang ganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke, thank you. Mantap. Keren Pak. Terima kasih.